Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Journey of Songli kali ini akan berziarah ke makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau yang dikenal dengan Habib Kuncung. Mau tahu informasi apa saja yang kita dapatkan? Ikuti perjalanan kami hanya di Journey of Songli. Kedatangan kami disambut pintu gerbang yang cukup megah di samping kiri masjid. Bertuliskan makam Habib. Rupanya, keberadaan masjid menyatu dengan makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dan makam keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Masjid tampil megah, dibalut warna krem. Arsitektur mengadopsi gaya Timur Tengah yang dikemas secara modern. Bangunan masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 sebagai ruang ibadah utama seluas sekitar 300 meter persegi dan lantai 2 sebagai ruang ibadah tambahan seluas 200 meter persegi. Total luas lantai 500 meter persegi. Berdaya tampung 1000 jamaah, tambah teras dan plaza yang berlantai keramik seluas 250 meter persegi, menambah daya tampung 500 jamaah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Masjid Jami At-Taubah, Jalan Rawajati Timur, Jakarta Selatan. Ternyata di samping masjid ini ada makam seorang waliullah, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yang lebih terkenal Habib Kuncung. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti perjalanan ziarah kami di makam Habib Kuncung. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau dikenal Habib Kuncung merupakan salah satu wali Allah yang memiliki karomah. Sosoknya hingga kini masih dikenang dan kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi umat Islam masa kini. Asal mula nama Kuncung yang tersemat pada Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini lantaran ia memakai kopiah dari bangsawan Bugis pada zaman dulu. Kopiah tersebut berbentuk kerucut atau kuncung. Waktu zamannya itu, kerajaan Bugis menggelari kopiah itu karena beliau mempunyai karomah yang besar di kalangan bangsawan Bugis ketika itu. Habib Kuncung termasuk orang yang memiliki kharikul a'dah atau orang yang memiliki kemampuan lebih di luar kebiasaan manusia umumnya. Dalam bahasa kewalian, Habib Kuncung kerap disebut sebagai ahli darkah. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, ia akan muncul tiba-tiba untuk membantu orang tersebut. Karomah lain yang dimiliki oleh Habib Kuncung adalah mampu menembus ruang dan waktu. Diceritakan bahwa Habib Kuncung merupakan ulama yang memiliki sikap sulit ditebak. Misalnya, Habib Kuncung pernah diajak ke Pekalongan, tapi ia menolak. Namun, ketika rombongan tiba di Pekalongan, ternyata Habib Kuncung sudah ada di sana. Dan hanya orang-orang tertentu bisa melihat karomah yang dimilikinya. Sahabat Songli, di samping makam Habib Kuncung ada 3 gentong yang di dalamnya ada air karomah. Kita akan meminum air karomah ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan.
Habib Kuncung lahir di Kurfah, Hadramaut, Tarim, Yaman, 14 November 1838. Sejak kecil Habib Kuncung sering ikut berdagang. Dengan berdagang, Habib Kuncung bisa mengenal wilayah Asia Tenggara. Semasa hidupnya, Habib Kuncung menimba ilmu ke berbagai negara, di antaranya Singapura, Malaysia, dan juga Belanda. Beliau berguru kepada para habaib yang ada di Indonesia, terutama kepada ayahnya Habib Alwi Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Hussein Al-Haddad. Kemudian ke Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi dan juga Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Empang, Bogor. Komplek makam Habib Kuncung terbentang begitu luas. Ratusan makam berjirat keramik mengelilingi bangunan berwarna hijau yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Habib Kuncung. Bahkan beberapa makam juga berada di selasar gubah itu. Gubah tersebut berisi 7 makam, yakni Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, Syarifah Fatmah binti Abdullah bin Haddad, dan Habib Abdurrahman bin Syahab. Kemudian ada Habib Abdullah bin Husain Al-Syami Al-Autas, Habib Hussein bin Umar Al-Autas, dan Habib Thaha bin Muhammad bin Abdullah. Satu di antaranya tertutup rapat oleh kelambu berwarna merah tua. Di balik kelambu itu bersemayam Habib Kuncung. Diceritakan bahwa kelambu merah yang membalut makam tersebut diibaratkan seperti baju bagi seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Habib Kuncung memutuskan menetap di Jakarta, tepatnya di Kalibata. Di situ beliau bertemu dengan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad yang merupakan tuan tanah di Kalibata. Keduanya lantas menjalin hubungan layaknya saudara. Tak selang lama, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad jatuh sakit dan kemudian meninggal pada tahun 1916. Namun, sebelumnya Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad sempat bertanya kepada Habib Kuncung ihwal keinginannya. Habib Kuncung pun meminta sebuah rumah kecil di Kalibata. Ketika Habib Kuncung wafat, jenazah beliau sempat tidak bisa diangkat usai disolatkan di Masjid Jami At-Taubah. Padahal saat itu liang lahat telah disiapkan. Ketika diangkat jenazahnya, jenazah tersebut tidak bisa diangkat semuanya. Kemudian saudara Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, yakni Habib Thaha bin Ja'far, melakukan salat dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa ternyata ruh beliau berbicara, "Saya ingin di sini karena saya sudah ada omongan dengan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad." Setelah itu digalilah pas di kepala Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Selesai digali, akhirnya jasad beliau bisa diangkat dan dikuburkan di situ. Itulah asal muasal jenazah Habib Kuncung tidak bisa diangkat karena semacam ada ikatan dari omongan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad dengan Habib Kuncung. Kita dapat merenungkan kembali tentang hidup dengan penuh ketawaduan dan ketaatan untuk menjadi manusia yang soleh seutuhnya. Habib Kuncung wafat usia 93 tahun, tanggal 29 Sa'ban 1345 Hijriah atau tahun 1926 Masehi. Alhamdulillah, usai sudah perjalanan ziarah kita di makam keramat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel YouTube Journey of Songli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu
berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Orang itu bertanya lagi, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah.